Tujuan pembangunan museum ini tentunya untuk menjadikan kota Solo sebagai salah satu pusat budaya, ilmu pengetahuan, serta teknologi, sehingga diharapkan ke depannya semakin memacu generasi muda untuk lebih siap bersaing di era globalisasi. Kedepannya akan tersedia tempat wisata rekreasi sekaligus sarana edukasi yang memiliki peran sangat penting untuk semakin mencerdaskan anak bangsa. Nah, mungkin selama ini ada yang masih bingung atau sempat bertanya-tanya, sebenarnya ini adalah bangunan apa? Nah, jadi ini adalah bangunan Museum Budaya, Sains, dan Teknologi Kota Solo ya teman-teman. Lokasinya tepat berada di samping SPBU Pedaringan. Jadi ini juga cukup luas, kurang lebih membutuhkan lahan 55 hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mas Don Channel. Gimana kabarnya teman-teman kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan aktivitasnya, dan dilimpahkan rezekinya. Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Halo teman-teman, saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Pada kesempatan kali ini, saya kembali mengajak Sobat Mas Don Channel semua melihat kondisi terkini pembangunan Museum Budaya, Sains, dan Teknologi Bengawan Solo, dan digadang-gadang akan menjadi yang terbesar se-Jawa Tengah ya teman-teman. Wih, keren. Lokasinya berada di Jalan Ki Hajar Dewantara, Pedaringan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Groundbreaking atau pertanda dimulainya pembangunan museum telah dilakukan sejak 25 Januari tahun 2023 lalu oleh Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, serta pendiri Tahir Foundation dan grup Mayapada, yakni Dato Sri Tahir. 3, 2, 1. Pembangunan Museum Budaya, Sains, dan Teknologi serta Hotel Musimai Marriott resmi dimulai. Dalam pembangunannya membutuhkan anggaran 400 hingga 500 miliar rupiah yang merupakan dana hibah dari Tahir Foundation. Berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 55 hektar milik Pemkot Solo dan ditargetkan selesai pada tahun 2025 mendatang. Saat ini pun progres pembangunannya sudah mencapai 40% pada tahap 1 yang ditargetkan selesai pada bulan Juli tahun 2024. Kemudian akan berlanjut pengerjaan tahap 2 yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024 mendatang. Oke teman-teman, berikut saya tampilkan kondisi terkini proyek pembangunan Museum Budaya, Sains, dan Teknologi di Kota Solo.
Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan melihat kondisi terkini proyek pembangunan Museum Budaya Sains dan Teknologi Kota Solo di bulan Februari 2024. Nah, ini kita ada di kawasan Taman Solo Safari ya teman-teman. Itu kalau lurus mengarah ke Palur, melewati Jembatan Juruk dan mengarah ke Karanganyar. Nah, sedangkan yang di depan ini adalah Taman Satwa Solo Safari yang cukup luas dan baru saja dilakukan revitalisasi. Nah, sekarang kita berada di Jalan Haji Kiai Masikur. Nah, ini nampak pengunjung di Taman Solo Safari cukup ramai meskipun ini adalah weekday atau hari biasa. Kita awali dari Jalan Kiai Haji Masikur, kemudian nanti akan mengarah ke Jalan Ki Hajar Dewantara. Jadi di kawasan Jebres ini banyak sekali objek wisata seperti Taman Solo Safari. Kemudian di depan sana juga ada Solo Summerland atau Waterpark Tirtamas Kota Solo. Itu juga kondisinya baru saja dibuka, yang merupakan kolam renang atau taman wisata air terbesar di Kota Solo. Mantap sekali ya. Nah, kemudian di kawasan ini juga terdapat kampus UNS dan juga ada kampus ISI Surakarta. Oke. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah lokasi parkiran untuk pengunjung yang ingin menuju ke Solo Safari. Kemudian nantinya akan diantarkan menggunakan shuttle. Nah, di depan sana itu adalah Solo Summerland atau Waterpark Tirtamas. Itu yang gedung tinggi itu adalah waterboomnya teman-teman untuk perosotan. Nah, kemudian di depan ini adalah Taman Lansia Jebres. Nah, ini tamannya juga sangat bagus sekali. Terdapat beberapa alat untuk berolahraga. Di sebelah kiri ini adalah Institut Javanologi UNS. Ini kita sudah memasuki Jalan Ki Hajar Dewantara. Jadi untuk lokasi dari museumnya ini masih ada di depan sana itu teman-teman, di kawasan Pedaringan. Kita jalan santai saja ya, sekaligus melihat suasana kondisi terkini di kawasan kampus UNS dan sekitarnya. Apabila ke kanan itu mengarah ke kuburan Cina itu. Itu. Ini kita masih terus saja. Nah, kemudian di sebelah kiri ini adalah gerbang masuk menuju ke UNS. Ini adalah pintu belakang. Nah, itu Universitas 11 Maret atau orang biasanya menyebut UNS. Sini juga banyak sekali ya yang menjajakan berbagai jenis minuman dan kuliner, mulai dari makanan tradisional hingga modern ada semua, karena ini merupakan kawasan kampung mahasiswa ini ya. Di sebelah kanan ini ada kantor Kecamatan Jebres. Nah, ini bangunannya sangat bagus sekali, nuansanya tradisional dan mewah sekali ya. Nah, ke kanan ini juga ada Taman Cerdas Soekarno-Hatta. Kemudian di depan ada kantor Shopee nih. Dan Solo Technopark. Nah, jadi biasanya di sepanjang kawasan ini
apabila sore ataupun malam banyak sekali yang berjualan di depan sini ya teman-teman. Kuliner-kuliner berbagai macam. Dan tempat tongkrongannya ada di sebelah kiri sini teman-teman, di STSI ini namanya. Ini sudah sangat terkenal sekali tempat tongkrongan di kota Solo. Wah, ini ada gapura kapal yang sangat ikonik. Ini adalah kampus ISI Solo. Nah, di sebelah kanan juga ada stasiun pengisian bahan bakar umum yang baru, SPBU Pedaringan. Nah, kemudian di depan ini terlihat banyak sekali pagar penutup berupa seng-seng. Nah, jadi disinilah yang menjadi lokasi pembangunan Museum Budaya, Sains dan Teknologi Kota Solo. Nah, mungkin selama ini ada yang masih bingung atau sempat bertanya-tanya, sebenarnya ini adalah bangunan apa? Nah, jadi ini adalah bangunan Museum Budaya, Sains dan Teknologi Kota Solo ya teman-teman. Lokasinya tepat berada di samping SPBU Pedaringan. Jadi ini juga cukup luas. Kurang lebih membutuhkan lahan 55 hektar. Lahan milik Pemkot Surakarta. Nah, di depan sedang ada proses pengerjaan. Itu tower kerennya sedang bekerja mengangkut material-material. Ini lokasinya di Jalan Ki Hajar Dewantara. Jadi apabila lurus sana itu mengarah ke lampu merah panggung dan mengarah ke Ngemplak atau kawasan Masjid Raya Syekh Zayed Kota Solo. Jadi dari ujung sana itu sampai ke depan sana ya teman-teman. Lahan yang digunakan ini cukup luas sekali. Nah, ini untuk kontraktor pelaksananya adalah Nusa Raya Cipta General Kontraktor yang melakukan pembangunan Museum Budaya, Sains dan Teknologi. Ini ada batik Solo Trans, angkutan kebanggaan warga kota Solo. Nah, ini adalah kawasan Pedaringan. Di depan itu adalah kantor Satpol PP dan juga pemadam kebakaran Kota Surakarta. Di depan ini adalah lokasinya. Itu untuk tower kerennya sedang bekerja melakukan pengangkutan material. Ini target selesainya tahun 2025 ya teman-teman. Apabila tidak ada kendala, awal tahun 2025 kemungkinan sudah selesai dilakukan pembangunan. Ya, kita melihat dari video udara kondisi terkini pembangunan Museum Sains Budaya Teknologi di Kota Solo. Nah, ini adalah kawasan Pedaringan ya teman-teman, Kecamatan Jebres. Nah, kemudian di depan adalah Jalan Ki Hajar Dewantara. Nah, ini Jalan Ki Hajar Dewantara. Apabila lurus sana itu ke arah kampus ISI dan juga UNS. Kondisinya seperti ini. Jadi ini lokasinya cukup luas ya teman-teman. Kurang lebih sekitar 55 hektar untuk berdirinya Museum Sains dan Teknologi di Kota Solo. Dan kabarnya akan menjadi yang terbesar di Jawa Tengah. Nah, saat ini terlihat para pekerja sedang melakukan proses pengerjaan. Ini banyak sekali proses pengerjaannya, mulai dari pembesian, pengecoran dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk pembangunan Museum Sains Teknologi di Kota Solo ini, groundbreaking atau pertanda dimulainya ini sudah dimulai sejak awal tahun 2023 lalu ya. Dan target penyelesaiannya ini 2 tahun target pengerjaannya.
Itu artinya selesai di tahun 2025. Nantinya ini akan menjadi gedung yang sangat bermanfaat lantaran adanya perpaduan antara budaya, ilmu pengetahuan alam, dan juga teknologi. Wah, mantap sekali ya. Nah, pembangunannya membutuhkan waktu yang cukup lama lantaran ini akan menjadi lokasi untuk riset dan segala macamnya yang berkaitan dengan teknologi maupun budaya. Ini terlihat sebagian bangunan sudah mulai terlihat fisiknya, sudah dilakukan pengecoran. Di bawah banyak sekali alat berat yang standby di lokasi. Luasnya 55 hektar. Nah, jadi lokasinya ini cukup strategis ya teman-teman. Berada di dekat kampus UNS, kemudian ISI, dan juga di dekat objek wisata Solo Safari serta Solo Summerland atau Waterpark Tirtamas Kota Solo. Nah, sehingga sangat mudah untuk dijangkau. Ini ya, jadi ini sangat luas sekali teman-teman. Banyak material yang berada di lokasi. Nah, tepat di depannya ini adalah SPBU Pedaringan ini. Nah, ini juga masih terbilang baru ini untuk SPBU-nya. Pengisian bahan bakar. Sedang dibangun dengan penuh ketelitian. Serta nantinya ini untuk para petugasnya, ini bukan sembarangan orang ya teman-teman. Ini akan sangat ketat untuk diseleksi, yang mengetahui tentang ilmu pengetahuan alam, kebudayaan, hingga teknologi. Nah, sehingga nanti ini akan menjadi tempat objek yang wajib dikunjungi ketika berada di kota Solo. Banyak sekali manfaat yang akan didapatkan oleh para pengunjung ketika datang di Museum Sains dan Teknologi Kota Solo. Luar biasa sekali nih ya pembangunannya. Ini terlihat pembesiannya sudah sangat banyak sekali untuk pilar-pilar bangunannya ini. Nah, ini kurang lebih sudah berjalan 1 tahun ya kalau tidak salah pembangunannya ini. Akan menjadi ikon baru kota Solo dan menambah daftar wisata yang wajib dikunjungi ketika berada di kota Solo. Nah, selain lokasinya yang mudah dijangkau, ini juga akan sangat nyaman untuk dikunjungi. Nanti ada ruang terbuka hijaunya juga yang sangat cocok untuk bersantai. Ini nanti akan terdiri dari beberapa kubah gitu ya teman-teman, atau dom. Ini merupakan kawasan yang cukup padat ini untuk dilintasi kendaraan. Nah, apabila ke kanan sana itu mengarah ke panggung, nah itu ada Rumah Sakit Muwardi. Ini ada aliran Sungai Bengawan Solo. Nah, tepat di belakangnya ini adalah aliran Sungai Bengawan Solo ya. Lokasinya sangat dekat dengan kampus UNS. Untuk kampus UNS ada di depan sana teman-teman. Jadi dengan dipilihnya lokasi di kawasan Pedaringan ini tentu sudah sangat tepat ya.
Ya, semoga pembangunannya selalu diberi kelancaran. Dan untuk seluruh para pekerja, semoga selalu diberi kesehatan serta keselamatan hingga proyek ini bisa selesai 100%. Kemudian nantinya dapat bermanfaat bagi banyak warga masyarakat ketika berkunjung ke Museum Sains Teknologi Kota Solo ini. Destinasi wisata edukasi itu. Berarti untuk fase 1 sudah bisa menerima pengunjung Juli, ya. Juli. Ambil sahabat. Nantinya, dalam kompleks museum akan terdiri dari Museum Budaya, Museum Ilmu Pengetahuan Dasar, Museum Ilmu Pengetahuan Alam, Museum Astronomi dan Antariksa, serta pusat riset hingga diskusi ilmiah untuk publik. Wih, komplit! Kemudian pada bagian halaman akan dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau, mulai dari taman bermain hingga hutan kota. Tujuan pembangunan museum ini tentunya untuk menjadikan Kota Solo sebagai salah satu pusat budaya, ilmu pengetahuan, serta teknologi, sehingga diharapkan ke depannya semakin memacu generasi muda untuk lebih siap bersaing di era globalisasi. Hal ini sekaligus menjadi kabar baik bagi warga Kota Solo maupun yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Kota Solo. Kedepannya akan tersedia tempat wisata rekreasi sekaligus sarana edukasi yang memiliki peran sangat penting untuk semakin mencerdaskan anak bangsa. Oke teman-teman, cukup sekian tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel.